Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbil Fatakoh dari kelas Sistem Informasi Reguler Angkatan 2018 akan menjelaskan serta memaparkan hasil kerja saya yang telah saya buat. Mari kita saksikan. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan serta memaparkan tugas-tugas ataupun requirement dari tugas yang telah diminta sesuai dengan apa yang tertera di e-learning. Yang pertama, untuk judul adalah perancangan ISOP penjualan studi kasus toko radial smart yang dibuat oleh atas nama Aslamah dari Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian tujuannya adalah yaitu menganalisis kondisi toko dan mengidentifikasi masalah dari toko, khususnya dari sistem penjualan yang berjalan saat ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah memudahkan pemasaran produk dengan membuat sistem aplikasi penjualan lewat internet. Dan yang terakhir adalah memperluas daerah pemasaran produk. Dan yang menjadi sasaran adalah orang-orang ataupun pelanggan toko yang konsumtif. Kemudian manfaatnya ada 3. Yang pertama adalah memudahkan unit usaha kecil dan menengah dalam menjual produknya. Yang kedua adalah meningkatkan interaksi antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir adalah dapat membantu meningkatkan daya saing toko agar dapat bersaing di era digital dan globalisasi. Kemudian yang keempat adalah metode pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah SDLC atau System Development Lifecycle dengan model proses waterfall. Yang kelima akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Ya, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur yang ada di Project Leader, perancangan e-shop penjualan studi kasus toko radial smart. Jadi pada struktur yang ada ini terbagi menjadi 5 bagian yang dipimpin oleh 5 manajer. Yang pertama itu ada manajer analisis, yang kedua itu ada manajer desain atau perancangan, yang ketiga itu ada manajer pengkodean atau coding, yang keempat ada manajer pengujian atau testing, dan yang terakhir ada manajer pemeliharaan atau maintenance. Baiklah, kita langsung saja menuju yang pertama, yaitu manajer analisis. Jadi untuk struktural yang ada ini semuanya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu staf dan tenaga ahli. Di mana untuk manajer analisis terdapat 3 staf yang ada di dalamnya. Yang pertama itu interviewer, yang kedua itu staf administrasi, dan yang ketiga itu adalah staf supporting. Di mana interviewer ini akan bertugas untuk melakukan wawancara dengan pihak pengguna serta mengumpulkan hasil wawancara yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua ada staf administrasi, di mana staf administrasi ini memiliki fungsi untuk merekap segala informasi yang telah diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan perancangan sistem. Kemudian yang terakhir yaitu staf supporting, di mana staf supporting ini berfungsi untuk membantu beberapa aspek yang diperlukan dalam menganalisa. Kemudian kita masuk ke bagian tenaga ahli, di mana tenaga ahli di manajer analisis ini ada 1 yang mengisi posisi tersebut, yaitu sistem analis. Di mana sistem analis ini memiliki fungsi untuk menganalisis, untuk merancang, kemudian untuk mengelola serta mengevaluasi sistem atau aplikasi yang akan dibuat. Itu adalah struktur yang terdapat pada bagian pertama di bagian manajer analisis. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu manajer desain atau perancangan, di mana di sini juga terbagi menjadi 2, yaitu staf dan tenaga ahli. Untuk staf terbagi menjadi 2, yaitu technical writer dan staf administrasi. Di mana technical writer ini nantinya akan bertugas dalam menyusun komunikasi teknis yang lebih mudah dipahami, atau dalam istilah yang sering kita dengar yaitu user friendly dalam bentuk buku panduan atau dokumentasi yang lain. Kemudian ada staf administrasi yang tugasnya juga sama seperti yang pertama tadi, yaitu merekap segala informasi yang telah diberikan.
Kemudian untuk tenaga ahli dibagi menjadi dua, yaitu sistem analis dan web designer, di mana sistem analis tadi tugasnya sama seperti pada bagian pertama pada manajer analisis. Kemudian untuk web designer ini bertugas untuk membuat tampilan ataupun gambaran ataupun interface pada sistem, hingga membuat rancangan output dan inputnya agar mempermudah programmer dalam pembuatan sistem. Itu adalah bagian kedua di bagian manajer desain atau perancangan. Kemudian masuk ke bagian yang ketiga, yaitu manajer pengkodean, yang juga sama terbagi menjadi dua, yaitu staf dan tenaga ahli, di mana staf ini terbagi menjadi tiga, yaitu staf administrasi, sistem tester, dan juga staf supporting. Untuk tugas dari staf administrasi sama seperti sebelumnya, yaitu untuk merekap segala informasi. Kemudian sistem tester ini adalah orang yang nantinya bertugas untuk mencoba sistem yang telah dibuat, untuk mengetahui apakah di dalam sistem tersebut terdapat kesalahan ataupun bug. Kemudian yang terakhir yaitu staf supporting, sama seperti di bagian pertama tadi di manajer analisis, bahwa staf supporting ini akan memiliki fungsi untuk membantu beberapa aspek yang diperlukan dalam pengembangan. Kemudian kita masuk ke tenaga ahli. Untuk bagian manajer pengkodean yaitu ada programmer, di mana programmer ini nantinya akan bertugas dalam membangun suatu program, baik itu dalam bentuk aplikasi mobile, website ataupun desktop, melalui serangkaian kode program yang telah dibuat menggunakan suatu bahasa pemrograman yang kemudian tugas tersebut bisa kita kenal dengan istilah coding. Itu adalah bagian ketiga di manajer pengkodean. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu manajer pengujian atau testing, di mana di sini juga sama terbagi menjadi dua, yaitu staf dan tenaga ahli, di mana stafnya terbagi lagi menjadi tiga, yaitu staf administrasi yang berfungsi atau bertugas untuk merekap segala informasi yang telah didapatkan, kemudian sistem tester untuk mencoba sistem yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir ada staf supporting yang untuk membantu beberapa aspek yang diperlukan. Kemudian untuk tenaga ahli sendiri terdapat dua di dalamnya, yaitu programmer dan sistem analis, yang tugasnya juga sama seperti fungsi yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, yaitu manajer pemeliharaan, di mana manajer pemeliharaan ini terbagi juga menjadi dua, yaitu staf dan tenaga ahli, di mana staf ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu staf administrasi, sistem tester, dan staf supporting. Kemudian untuk tenaga ahli terbagi menjadi dua, yaitu programmer dan sistem analis. Ya, itulah struktur yang ada di project leader perancangan e-shop penjualan studi kasus toko Radar Smart. Ya, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rincian anggaran ataupun rincian dana dari proyek yang telah disusun. Jadi ada total 26 tas yang ada di dalam proyek ini, di mana proyek tersebut adalah turunan daripada tugas-tugas sebelumnya. Jadi untuk yang pertama, tas yang pertama itu adalah mencari tahu masalah yang ada pada sistem penjualan toko Radar Smart, yang kemudian ini dilakukan oleh interviewer, di mana jumlahnya itu ada 1 orang dan lama kerjanya selama 1 hari, jumlah honornya 100.000, yang berarti totalnya ada 100.000. Kemudian ada alat yang diperlukan, yaitu alat perekam wawancara yang berjumlah 1 buah, kemudian berharga 100.000. Kemudian untuk biaya perjalanan dinas itu membutuhkan alat transportasi sewa mobil, di mana itu hanya membutuhkan selama 1 hari dengan total biaya yaitu 350.000. Dan untuk total keseluruhan adalah 550.000. Baiklah, kita lanjut ke tas yang kedua, yaitu menentukan masalah yang ada pada sistem penjualan toko Radar Smart, yang kemudian ini juga sama dengan yang pertama tadi, dilakukan oleh interviewer. Kemudian
Yang ketiga adalah mencari masalah yang berkaitan pada sistem penjualan toko Radar Smart. Tas kedua dan tas ketiga ini memiliki rincian anggaran yang sama dan jumlah serta hari kerja yang sama, sehingga pada total keseluruhan biaya yang diperlukan adalah 100.000 untuk tas kedua dan tas ketiga 100.000 juga. Kemudian kita masuk ke tas yang keempat, yaitu menganalisa masalah yang telah dirumuskan, yang dilakukan oleh sistem analis selama 2 hari dan berjumlah 1 orang, di mana biaya yang diperlukan atau honor yang diberikan adalah sebesar 250.000. Dikarenakan ini jumlah ataupun lama hari kerjanya selama 2 hari, maka biaya total yang akan digunakan untuk membayar sistem analis adalah sebesar 500.000. Kemudian kita lanjut ke tas yang kelima, yaitu menguraikan sistem penjualan yang ideal pada toko Radar Smart, di mana pada tas ini memerlukan dua orang, yaitu sistem analis dan staf administrasi. Yang keduanya sama-sama membutuhkan 1 orang, tapi untuk sistem analis membutuhkan waktu selama 2 hari dan staf administrasi membutuhkan waktu selama 1 hari. Kemudian sistem analis ini juga sama seperti tas sebelumnya, memiliki total honor yaitu 250.000 dan staf administrasi sebesar 100.000. Kemudian lanjut ke tas yang keenam, yaitu mengidentifikasi kebutuhan hardware dan software, di mana ini dilakukan oleh 2 orang, yaitu sistem analis dan staf supporting, yang mana dua-duanya sama-sama membutuhkan 1 orang, hanya saja berbeda di lama kerja, di mana sistem analis ini selama 2 hari, sedangkan staf supporting selama 1 hari. Kemudian lanjut ke tas yang ketujuh, yaitu mengidentifikasi kebutuhan isi dan interaksi menu pada aplikasi, di mana ini dilakukan oleh sistem analis sebanyak 1 orang dan pengerjaannya selama 1 hari. Kemudian lanjut ke tas yang ke-8, yaitu mengidentifikasi fitur yang diharapkan user, di mana ini dilakukan oleh 2 orang, yaitu sistem analis dan staf supporting, yang sama-sama membutuhkan 1 orang untuk masing-masing tugasnya. Kemudian lanjut ke tas yang ke-9, yaitu menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang dilakukan oleh sistem analis dan staf administrasi, yang sama-sama dilakukan oleh 1 orang dan lama pekerjaannya selama 1 hari. Kemudian lanjut ke tas yang ke-10. Tas yang ke-10, 11 dan ke-12 ini sama-sama berkaitan dan saling berhubungan, karena di tas yang 10 ini adalah membuat use case diagram, kemudian dari use case tersebut membuat rancangan data flow diagram, kemudian membuat IRD ataupun Entitas Relationship Diagram, di mana pada ketiga tas ini sama-sama dilakukan oleh sistem analis yang dilakukan oleh 1 orang dan membutuhkan waktu pekerjaan sama-sama 1 hari. Baiklah, kita lanjut ke bagian ataupun tas yang ke-13, yaitu membuat rancangan desain interface, yang ini dilakukan oleh web designer dan juga sistem analis, di mana yang memiliki peran penting di sini tentu adalah web designer, karena dia adalah orang yang akan merancang untuk tampilan ataupun interface dari sistem informasi penjualan ini, di mana ini dilakukan oleh 1 orang dan membutuhkan waktu pengerjaan selama 5 hari, dan fee ataupun honor yang akan dibayarkan adalah sebesar 300.000, dan total biaya yang akan didapatkan oleh si web designer adalah 1.500.000. Kemudian selain web designer juga sistem analis juga memiliki peran penting di sini yang sama saja dengan web designer, yaitu jumlah orang yang diperlukan adalah 1 orang dan lama pengerjaannya adalah 5 orang, adalah 5 hari. Kemudian lanjut ke tas yang ke-14, yaitu melakukan testing dan evaluasi pada proses sistem, di mana ini dilakukan oleh programmer, sistem tester, dan juga staf administrasi,
Yang ketiganya sama-sama membutuhkan 1 orang dan jumlah lama pengerjaannya adalah 3 hari. Kemudian yang ke-15 adalah melakukan testing dan evaluasi. Maksud saya yang ke-16 adalah melakukan rapat dari hasil uji coba sistem yang dilakukan oleh staf administrasi dan staf supporting yang sama-sama dilakukan selama 1 hari dan membutuhkan 1 orang. Kemudian yang ke-17 adalah mengumpulkan dokumentasi hasil uji coba sistem yang dilakukan, di mana ini memerlukan 1 orang, yaitu staf administrasi saja. Task yang ke-18 melakukan uji coba pada sistem informasi penjualan yang telah dirancang, di mana ini dilakukan oleh sistem analis, sistem tester, dan juga programmer, yang mana ini sama-sama membutuhkan lama pengerjaan 1 hari dan orang yang dibutuhkan hanya 1 orang. Kemudian untuk task yang ke-20 yaitu melakukan pemasangan ataupun penerapan sistem. Jadi setelah semuanya telah dirancang, baik itu dari sisi pengkodean ataupun dari sisi interface ataupun dari sisi memperbaiki masalah yang ada, kemudian langkah yang akan dilakukan adalah pemasangan ataupun penerapan sistem, di mana ini dilakukan oleh sistem tester dan juga programmer yang membutuhkan waktu selama 1 hari dan membutuhkan 1 orang untuk setiap tugasnya. Kemudian yang task ke-21 adalah membuat dokumentasi dari hasil uji coba, yang ini dilakukan oleh staf administrasi. Setelah semua hal tersebut dilakukan, telah menerapkan sistem ataupun memasang sistem, maka tentu tahapan terakhir yang akan dilakukan adalah bagian maintenance, di mana bagian maintenance ini dilakukan dari task 22, di mana task 22 ini melakukan maintenance sistem yang kemudian ini dilakukan oleh programmer, kemudian melakukan backup dan recovery data yang juga dilakukan oleh programmer, kemudian melakukan data archive yang dilakukan oleh staf administrasi, kemudian melakukan sistem modification dan enhancement yang juga dilakukan oleh programmer. Kemudian untuk task terakhir yang ada di project ini yaitu melakukan sistem dan kode review, yang ini juga dilakukan oleh 3 orang, yaitu sistem tester, staf administrasi, dan staf supporting. Kemudian untuk total biaya ataupun total anggaran yang diperlukan dari semua task yang ada di project ini adalah berjumlah Rp18.500.000. Video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, baik itu dari segi penyampaian ataupun dari segi pembuatan tugas. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.